perkenankan saya untuk memulai presentasi saya. Hari ini Bapak Ibu dokter, saya mendapatkan tugas untuk maaf ya, Bapak Ibu, ini agak putus ya. Ya, oh maaf. Ya, oke. Ya, baik. Bapak Ibu dokter, pada siang hari ini saya mendapatkan tugas untuk sharing gitu ya mengenai pedoman PPRA di rumah sakit. Ya, nah ini yang mau saya share adalah mengenai regulasi antimikroba sistem prospektif ya yang bertujuan memang untuk menjalankan penatagunaan antibiotik atau PGA di rumah sakit ya. Jadi kalau kita lihat nanti ke depan bahwa rumah sakit itu ternyata tidak hanya sekedar hanya mempunyai KPRA rumah sakit saja, tetapi di bawah KPRA rumah sakit itu ada yang namanya PGA, tim penatagunaan antibiotik. Nah, tim inilah yang kemudian nanti akan memonitoring lalu lintas ya jalan keluar masuknya antibiotik, penggunaan antibiotik, restriksi antibiotik, kemudian pembatasan waktu penggunaan antibiotik dan sebagainya. Jadi PGA tim ini nanti yang akan lebih representasi untuk melakukan kerja sehari-hari dari KPRA rumah sakit. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, baiklah sekarang kita beranjak dulu sebenarnya latar belakang dari keperluan pembentukan KPRA di rumah sakit itu apa. Nah, pada tahun 2002 sebenarnya CDC telah mengeluarkan suatu teori yang kita sebut sebagai teori selective pressure. Nah, teori selective pressure ini sebenarnya apa? Teori ini menjelaskan bahwa setiap kali kita meresepkan antibiotik, setiap kali itu juga pada saat yang sama juga kita meng-create possibility kemungkinan munculnya resistensi antibiotik. Nah, pada teori ini dijelaskan Bapak Ibu dokter bahwa kalau kita meresepkan amoksisilin umpamanya, maka sebagian besar kuman yang sensitif terhadap amoksisilin, dia pasti akan mati. Tetapi nggak akan semuanya mati. Pasti meninggalkan kolonisasi resisten yang mempunyai gen hidden gen atau gen tersembunyi resisten yang terekspresi. Sehingga mengubah karakteristik kuman tersebut yang tadinya sensitif jadi resisten terhadap amoksisilin. Wah, naik lagi cefalosporin atau levofloxacin, quinolones. Kita naik lagi. Semua kuman yang sensitif terhadap levofloxacin atau cefalosporin yang kita kasih kemungkinan akan mati. Tetapi juga tidak akan semuanya mati, melainkan pasti akan meninggalkan kolonisasi-kolonisasi minimal yang memiliki hidden gen resisten terhadap cefalosporin atau levofloxacin yang kita berikan, yang akan terekspresi keluar mengubah karakteristiknya menjadi resisten terhadap antibiotik yang kita berikan. Demikian juga dengan meropenem, kita kasih meropenem, doripenem, imipenem gitu ya. Nah, kalau kita udah habis senjatanya nanti doa penem, terakhir ikhlas penem, diikhlaskan saja. Nah, ini mungkin ya kejadian ini kita mentertawai diri kita sendiri ya, tetapi hanya saja kejadian ini mungkin nggak cuma terjadi di kita aja, nggak cuma terjadi di Indonesia aja, rupanya di luar negeri juga begitu. Oleh karena itu penting diingatkan oleh CDC di sini bahwa melalui selective pressure ini mereka mengingatkan kembali hati-hati terjadinya global resistant. Permasalahannya memang selama antibiotik digunakan di muka bumi ini kita tidak bisa mencegah timbulnya resistensi, kita hanya bisa mengurangi resiko terjadinya resistensi. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, melalui teori CDC ini sebenarnya ide pertama memang yang dilantarkan kemudian adalah mengenai penggunaan atau penurunan kuantitas penggunaan antibiotik. Jadi seumpama begini Bapak Ibu dokter, kita memberikan antibiotik pada 100 orang, ternyata setelah dikaji ulang yang membutuhkan antibiotik hanya 20 orang saja. 80 ternyata tidak membutuhkan antibiotik. Nah, melalui teori selective pressure ini sebenarnya mau disampaikan bahwa kita sudah memberlakukan 100 orang ini pada selective pressure. Kita sudah memberlakukan 100 orang ini pada possibility kemungkinan munculnya resistensi antibiotik. Padahal seharusnya kita cukup teori selective pressure ini hanya berlaku cukup pada 20 orang aja. Jadi artinya begini, setiap kali kita memberikan antibiotik, apakah itu bijak atau tidak, apakah memang betul ada fokus infeksi bakterinya atau tidak, itu dua-duanya akan mengalami selective pressure. Nah, jadi idenya adalah sebenarnya pada pengendalian resistensi antimikroba ini adalah menurunkan kuantitasnya tadinya. Jangan-jangan dari 100 orang yang kita berikan antibiotik, dari 100 orang yang akan muncul selective pressure, ternyata hanya 20 orang saja yang memang benar-benar butuh antibiotik, yang benar-benar terinfeksi bakteri. Nah, ini idenya. Sehingga sebenarnya selective pressure ini nggak perlu terjadi pada 100 orang, tetapi cukup pada 20 orang ini saja.
Nah, ini kemudian Bapak Ibu dokter yang saya hormati, memang ada satu penelitian kecil dari kami, ya kami itu ada Rastro Indonesia Study Group, ini studi untuk kita mengkampanye ya memperjuangkan penggunaan antibiotik bijak di Indonesia. Nah, ini ada satu studi kecil memang bahwa kalau kita lihat Bapak Ibu dokter bisa lihat di sini yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini diambil dari infeksi jaringan lunak complicata, kita ambil pus-nya. Yang sebelah kanan juga sama dari infeksi jaringan lunak complicata, kita ambil pus-nya. Hanya bedanya yang sebelah kiri ini Bapak Ibu dokter, ini diambil dari kelompok orang yang naif antibiotik. Belum dapat antibiotik, begitu arrive di UGD langsung diambil. Sedangkan yang sebelah kanan ini yang sudah dapat macam-macam antibiotik, sudah dapat 3 hari, 5 hari, 7 hari, udah pakai instrumen medis dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini memang terjadi suatu penurunan sensitivitas baik dari gram positif yang mayoritas ditemukan Staphylococcus aureus dan gram negatif. Ini kita bisa lihat ini meropenem, IMP ini imipenem, TZP ini tazobactam, piprasilin, FVX ini levofloxacin, dan AMK ini amikacin. Nah, semuanya turun Bapak Ibu dokter antara kelompok yang naif antibiotik dibandingkan kelompok yang udah dapat antibiotik macam-macam atau udah dirawat di rumah sakit. Nah, ini menyatakan bahwa teori selective pressure yang dikemukakan oleh CDC tadi perlu kita pertimbangkan. Penelitian lain dengan limited source juga menyatakan bahwa kami melakukan suatu prediksi. Kita lihat orang-orang yang kurang dari 90 hari yang lalu dapat antibiotik atau kurang dari 90 hari yang lalu dirawat di rumah sakit atau kurang dari 90 hari yang lalu ada riwayat penggunaan instrumen medis. Ternyata dari kelompok orang tersebut, begitu kita kultur 89,80% yang muncul adalah terkategori MDR semua. Nah, ini Bapak Ibu dokter yang juga harus kita ingatkan, salah satu penggunaan overuse antibiotik itu juga pada penggunaan secara profilaksis. Nah, tadi kalau kita idenya adalah sebenarnya untuk menekan selective pressure, itu adalah menekan kuantitasnya. Nah, ini salah satu puncak penggunaan kuantitas antibiotik juga pada orang-orang yang dioperasi yang terkategori clean contaminated atau terkategori clean, yang bahkan tidak perlu sebenarnya antibiotik. Nah, ini sebuah penelitian juga dengan jumlah sampel yang terbatas, tetapi melalui penelitian ini mau disampaikan bahwa ternyata pada pasien seksual sesaria, Bapak Ibu dokter, yang diseksio kemudian diberikan antibiotik 7 hari, dibandingkan dengan yang diseksio tidak diberikan antibiotik sama sekali, dua-duanya clean contaminated, ternyata hasilnya pengaruh terhadap kejadian tanda-tanda infeksi daerah superficialnya sama aja. Jadi sebenarnya di sini memang kalau di textbook pasca seksual sesaria dia itu tidak perlu diberikan antibiotik. Nah, ini salah satu overuse antibiotics yang mana nanti mungkin akan memunculkan suatu kondisi selective pressure, Bapak Ibu dokter semuanya. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, lalu bagaimana dengan regulasi yang berlaku di Indonesia? Ya, di Indonesia kita ada dasar hukum yang mendasari pembentukan KPRA rumah sakit, Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Sakit, yaitu Permenkes 8 tahun 2015. Nah, melalui Permenkes 8 tahun 2015 ini, kita lihat di sini bab 2 strategi pasal 3. Strategi program pengendalian resistensi antimikroba dilakukan dengan cara mengendalikan berkembangnya mikroba resisten yang terjadi akibat tekanan seleksi oleh antibiotik. Nah, ini tekanan seleksi ini maksudnya selective pressure yang tadi dikemukakan oleh di awal tadi. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, oleh karena itu, untuk mengendalikan suatu selective pressure, maka Kemenkes mengatakan bahwa harus pengendalian resistensi antimikroba ini harus dilakukan oleh KPRA rumah sakit. KPRA rumah sakit bertanggung jawab untuk mampu mengendalikan resistensi antimikroba secara optimal. Dan oleh karena itu, melalui pasal 6 ini disampaikan bahwa pada PPRA rumah sakit, apa saja yang dibutuhkan? Satu, rumah sakit harus mempunyai antibiotik guidelines. 2, harus mempunyai elemen PPI dan PPRA. 3, harus ada bukti implementasi. 4, harus ada evaluasi dan pelaporan. Ini yang disampaikan melalui pasal 6 Permenkes 8 2015. Dan untuk operasional semua itu, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, KPRA rumah sakit harus memiliki 6 elemen, yaitu klinisi, laboratorium, PPI, nurse, farmasis, KFT. Klinisi, laboratorium, PPI, nurse, farmasis, dan KFT. 6 elemen ini harus menjadi 6 elemen yang menyusun Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba di rumah sakit, Bapak Ibu dokter. Ya, nah kemudian setelah kita punya KPRA-nya, jadi KPRA tadi yang terdiri dari 6 elemen itu, klinisi, nurse, PPI, kemudian KFT, laboratorium.
dan farmasis, setelah kita memiliki elemen itu, kita harus membuat antibiotik guidelines. Setelah kita membuat antibiotik guidelines, kita harus mempunyai bukti-bukti implementasi. Setelah kita mempunyai bukti-bukti implementasi, maka kita harus melakukan evaluasi, dan evaluasi ini harus dilaporkan langsung ke direktur rumah sakit nantinya. Dan ini menjadi satu indikator mutu pada saat nanti rumah sakit akan disurvei. Jadi urutannya seperti itu, Bapak Ibu Dokter. Dia, kalau menurut Permenkes 8 2015, sekali lagi, satu, harus ada pembentukan KPRA rumah sakit, di mana itu terdiri dari 6 elemen, klinisi, laboratorium, ya klinisi ini peer group, ada bedah, penyakit dalam anak, ortopedi, urologi, dan sebagainya. Kemudian harus ada KFT, Komite Farmasi dan Terapi, nurse, laboratorium, PPI, dan farmasis 6. Begitu ada KPRA rumah sakit tersusun, maka kemudian kita membuat suatu guidelines. Setelah guidelines dibentuk, maka harus ada bukti implementasi dari guidelines itu. Setelah ada bukti implementasi, maka harus ada evaluasi. Nah, apa saja yang dievaluasi yang menjadi indikator mutu, yaitu ini yang dinyatakan oleh pasal 11 Permenkes 8 2015. Yang pertama adalah perbaikan kuantitas penggunaan antibiotik, kedua perbaikan kualitas penggunaan antibiotik, ketiga C perbaikan pola kuman antibiotik dan penurunan pola resistensi antimikroba, 4 adalah penurunan angka kejadian infeksi di rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba multiresisten, dan 5 adalah peningkatan mutu melalui FORKIT. Ya, jadi harus ada forum kajian infeksi terintegrasi. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kalau kita melihat postur dari indikator mutu yang disampaikan Permenkes 8 2015 ini, maka butir A dan butir B merupakan suatu indikator mutu yang mungkin mudah dan cepat kita lakukan. Jadi artinya begini Bapak Ibu dokter, seandainya saya datang ke rumah sakit Bapak Ibu dokter, kemudian kita bikin guidelines, kemudian kita bikin KPRA, kita bikin guidelines, kemudian implementasi, kita sosialisasi. Nah, kemudian kita bisa hitung di sini, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, bisa kita hitung di sini bagaimana kuantitas penggunaan antibiotiknya, dia turun apa enggak. Bagaimana kualitas penggunaan antibiotiknya, dia meningkat atau tidak. Ini secara nasional kita ukur dengan guidelines, dengan JAISENS, ya, dengan JAISENS. Nah, kemudian untuk kategori C dan D, nah ini adalah kategori yang lama untuk diukur. Ya, seandainya terjadi penurunan kuantitas penggunaan antibiotik, seandainya terjadi perbaikan kualitas antibiotik pada butir A dan butir B, maka penurunan pola kepekaan antibiotik, pola resistensinya, itu nggak akan secepat membalikan telapak tangan. Kemungkinan juga akan lama 3 tahun, 4 tahun. Jadi butir A dan butir B dia cepat diukur, tapi butir C dan butir D ini lama untuk diukur. Sedangkan butir E ini adalah butir fungsional dari pelaksanaan PPRA di rumah sakit. Jadi artinya Bapak Ibu dokter harus memiliki bukti memang ada pengkajian kasus-kasus sulit. Kasusnya yang multi drug resisten, atau kasus-kasus yang penggunaan antibiotiknya bolak-balik, udah jadi lurah gitu pasiennya gitu ya. Nah, atau misalnya kasus-kasus yang memang sulit untuk dipecahkan bersama. Di sini harus ada suatu kajian forum kasus infeksi terintegrasi, di mana di sini dihadiri oleh DPJP, para dokter yang ikut merawat bersama, rumah sakit sendiri, perwakilan direksi rumah sakit, juga PPRA rumah sakit. Di sini kemudian harus ada bukti notulensi, kemudian rekomendasinya apa. Ketika surveyor datang, itu harus dilaporkan bahwa ini dilakukan secara simultan, mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali, untuk ada pembahasan kasus-kasus yang sulit. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, inilah kira-kira yang disarankan oleh KPRA, oleh Permenkes 8 2015, mulai dari elemen pembentukan PPRA-nya, kemudian mulai dari pembentuk PPAB-nya, disusun implementasi dan akhirnya evaluasi. Jadi sebenarnya batang tubuh pelaksanaan PPRA di rumah sakit hanya itu saja. Begitu Bapak Ibu dokter. Tetapi permasalahan kemudian menjadi muncul, Bapak Ibu dokter semua. Permasalahannya adalah begini. Ya, rumah sakit ketika kita sosialisasikan mengenai Permenkes 8 2015, apakah mereka mengetahui ada Permenkes 8 2015? Oh, mengetahui, pasti mengetahui. Bahkan sudah hafal, sudah khatam, sudah tahu semua pasalnya, sudah hafal. Bahkan katanya saya kalau tidur mimpinya juga Permenkes 8 2015. Begitu ya, sampai di bawah mengigau-ngigau gitu Permenkesnya. Tetapi permasalahannya Bapak Ibu dokter, ini rumah sakit ternyata masih banyak yang berpikir bagaimana kita melakukannya. Pernyataan demikian memang tidak heran dan tidak lain dan tidak bukan, memang karena dari Australian Healthcare 2000
11 sendiri ya 2018 itu dinyatakan bahwa memang tidak ada model PPRA di rumah sakit yang valid. Tidak ada model yang valid. Bagaimana sih kita harus melakukan yang valid? Pasti kalau dilakukan kuantitas antibiotiknya turun atau bahkan resistensinya pasti menurun. Itu tidak ada. Kenapa demikian? Karena memang masing-masing rumah sakit berbeda semuanya, berbeda pola kumannya, berbeda sosiodemografinya, Itu berbeda sendiri itu. fasilitasnya, berbeda finansialnya, berbeda karakteristik pasiennya, Oh, berbeda Rahel, manajerial apa rumah sakitnya, kabar? berbeda Oh, manajerial rumah sakitnya dan sebagainya. Nah, itu di seluruh dunia, oleh karena itu tidak ada model PPRA yang valid. Nah, pada survei yang dilakukan oleh kami di Raspro Indonesia Study Group, Bapak Ibu Dokter, ini juga menyatakan demikian. Tahun 2019 kita melakukan survei, 156 rumah sakit kita ikutkan dalam program survei tersebut. Ketika kita survei, ternyata 114 responden rumah sakit menyatakan belum menjalankan program PPRA. Padahal ini tahun 2019, Bapak Ibu Dokter, sementara Permenkesnya sudah keluar, Permenkes 8 2015. Dari 114 responden rumah sakit ini kemudian kita lakukan resurvei. Dilakukan resurvei, kemudian kita tanya pada resurvei itu, kenapa sejawat belum melakukan konsep pelaksanaan PPRA, padahal Permenkes 8 2015 sudah ada. Nah, ternyata Bapak Ibu Dokter, dari 114 rumah sakit yang kita survei itu 107 menyatakan bahwa kami butuh konsep pelaksanaan program yang jelas. Jadi ini cocok dengan yang dinyatakan oleh Australian Healthcare 2018 tadi, bahwa memang tidak ada model yang valid. Ini yang memang membuat kita menjadi bingung, ini yang membuat kita menjadi saling tidak memiliki kesepakatan untuk bagaimana melaksanakannya, karena memang tidak ada suatu model yang valid. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, nah oleh karena itu kemudian hal ini menjadi suatu visibility study tersendiri buat kita semua. Ya, bahwa memang rupanya banyak rumah sakit yang membutuhkan suatu model, walaupun memang tidak bisa kita jamin atau tidak bisa kita anggap model itu valid, karena memang susah untuk divalidasi dengan berbagai macam varian dari macam-macam rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu Dokter, Raspro kita mencoba membuat satu model. Ya, nah dasar dari model itu adalah ini. Ya, jadi satu, kita ada kelompok antibiotik akses seperti yang disampaikan oleh WHO, ya seperti amoxicillin, clindamycin, doxycycline dan sebagainya. Ini adalah kelompok antibiotik akses, artinya yang boleh diresepkan secara bebas gitu ya. Tetapi menurut kami, Bapak Ibu Dokter, ini juga harus diperhatikan ya, sebenarnya yang terbaik untuk menentukan ini akses atau ini watch atau reserve tetap adalah pola kuman. Sebenarnya ya, jadi panduan WHO ini merupakan suatu panduan umum. Tetapi sebenarnya yang paling bagus adalah pola kuman lokal yang menentukan. Kenapa demikian? Saya beri contoh misalnya ya, gentamicin dan amikacin. Di sini masuk grup akses, di mana di sini bebas untuk diresepkan. Tetapi kalau sekarang di rumah sakit Bapak Ibu Dokter, ternyata gentamicin dan amikacin ini bisa untuk digunakan melawan MDR dari pola kumannya. Ternyata pseudomonas yang MDR masih sensitif terhadap gentamicin dan amikacin, maka kan sebaiknya kita simpan. Kita nggak langsung jor-joran kasih sebagai akses. Nah, jadi ini sebenarnya sebagai panduan umum, tetapi menurut hemat kami itu bisa kita sepakati bersama, apalagi kalau rumah sakit dokter, Bapak Ibu semua sudah memiliki pola kuman. Nah, ini adalah kelompok yang akses, Bapak Ibu Dokter. Ya, ini adalah panduan, tetapi bisa disepakati bersama nanti intra rumah sakit, apalagi kalau sudah punya pola kuman sendiri. Kemudian ada yang namanya watch. Ya, kalau watch ini harus dilakukan supervisi pada peresepannya, antara lain carbapenem, cephalosporin, dan sebagainya. Dan kemudian ada yang kelompok yang reserve, ini adalah pilihan terakhir, dia direstriksi, harus atas persetujuan KPRA rumah sakit. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, namun pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan akses, watch, atau kapan kita menggunakan reserve. Nah, ini yang menjadi kesulitan dalam praktek sehari-hari. Saya memberikan contoh gitu ya, Bapak Ibu dokter ya. Kalau kita datang seorang pasien wanita usia 75 tahun datang ke UGD dengan infeksi saluran kemih. Nah, wanita ini sudah geriatrik,
ada riwayat kemoterapi, tapi udah selesai 2,5 tahun yang lalu, sudah nggak ada kemoterapi, sudah remisi. Kemudian gula darahnya 285, riwayat minum antibiotik ada 2 bulan yang lalu, tetapi riwayat perawatan, riwayat penggunaan instrumen medis semuanya disangkal. Masuk ke dalam UGD kita dengan suhu 38,7 derajat Celcius, kemudian nadinya 96 kali per menit, tekanan darah 140/70. Kompos mentis suaranya masih keras. Nah, di sini begitu kita terima pasien seperti ini, Bapak Ibu dokter, mana antibiotik yang mau kita gunakan? Kelompok akses, watch, atau reserve? Ini yang menjadi masalah. Sebagian dokter mungkin menggunakan kelompok akses, sebagian lagi menggunakan kelompok watch, menggunakan langsung meropenem aja deh daripada sepsis. Tapi sebagian lagi menggunakan jangan deh mungkin amoxicillin dulu aja, amoxiclav dulu aja, atau ampicillin dulu aja. Nah, ini yang menjadi permasalahan di mana memang akhirnya sistem itu sulit untuk dilakukan karena masing-masing kepala bisa berbeda. Oleh karena itu, Bapak Ibu dokter, di sini maka memang kami membutuhkan, kami pandang sangat rumah sakit itu sangat membutuhkan sistem. Ya, nah sistem ini memang yang kami bikin itu adalah sistem RASPRO atau regulasi antimikroba sistem prospektif. Ya, itu tentu harus mencakup the rule of 3PI ini. The rule of 3PI ini sebenarnya adalah cakupan dari tiga, semuanya tiga dari yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PPRA rumah sakit. Nah, yang PAI ini sebenarnya singkatan Bapak Ibu dokter. PAI itu P itu adalah promoting guidelines, I itu adalah implementation, E adalah evaluation. Jadi nomor satu kita harus lakukan adalah promoting guidelines dulu, di mana di sini harus punya guidelines dulu. Guidelines itu didasarkan pada stratifikasi atau berat ringannya penyakit, PKPD, dan pola kuman. Setelah kita punya guidelines, legislatifnya ada, undang-undangnya ada, apakah kita bisa disebut sebagai rumah sakit yang melaksanakan penggunaan antibiotik bijak? Tidak bisa. Harus ada implementasi. Harus ada penguatan ilmiah, kemudian kontrol social behavioral, dan terutama kita harus memiliki sistem supaya guidelines ini bisa sampai digunakan oleh klinisi dan akhirnya sampai kepada pasien. Setelah sistem, kemudian kita ada evaluation. Ya, jadi evaluation ini untuk menyatakan bahwa apakah guidelines dan implementasi ini bisa berjalan dengan baik, apakah memang turun kuantitasnya, naik perbaikan kualitasnya, dan sebagainya. Jadi harus ada evaluasi. Nah, yang dievaluasi sebenarnya hampir sama dengan indikator mutu yang disampaikan pada Permenkes 8 2015 pasal 11 tadi. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah contoh PPAB yang dibikinkan RASPRO Indonesia untuk sebuah rumah sakit berdasarkan pola kumannya mereka. Ya, jadi kami bisa datang, bisa membuatkan satu ini ya berdasarkan pola kuman, nanti kita bikinkan guidelines, kemudian kita feedback. Ya, nah nanti kita lihat ya feedbacknya gimana. Nah ini contoh guidelines-nya. Mungkin saya nggak berpanjang-panjang di sini karena memang keterbatasan waktu. Tetapi pada guidelines ini, Bapak Ibu dokter, pada yang kami bikinkan ini biasanya itu mencakup guidelines per fokus infeksi. Dan Bapak Ibu dokter bisa lihat per fokus infeksi itu ditulis ada stratifikasi tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu dokter, kalau kita hanya berhenti pada guidelines, maka kalau kita berhadapan dengan kasus yang tadi, usia 75 tahun riwayat kemoterapi 2 tahun yang lalu, minum antibiotik 2 bulan yang lalu, gula darah 285 dan sebagainya, kita mau pakai stratifikasi tipe berapa? Stratifikasi tipe 1 ini adalah untuk antibiotik yang spektrumnya sempit. Stratifikasi tipe 2 untuk menengah atau mungkin anti ESBL. Stratifikasi tipe 3 ini untuk yang luas. Ya, ini untuk pseudomonas dan sebagainya. Dan ada kalau terjadi pada kecurigaan XDR dan PDR. Nah, ini adalah guidelines yang kita berikan. Tetapi kalau kita serahkan guidelines ini kepada klinisi, des sekali begitu, ini masih tetap belum bisa kita jalankan KPRA di rumah sakit. Ya, nah mengacu pada WHO tadi, ini adalah antibiotik-antibiotik yang digunakan. Yang tipe 1 ini adalah access to watch, yang 2 dan 3 watch to reserve, sedangkan yang ini adalah yang reserve. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, oleh karena itu kita tidak bisa berhenti pada promoting guidelines aja, tidak berhenti pada unsur P saja. Jadi setelah KPRA-nya ada, kita punya guidelines, tapi kita nggak bisa berhenti di situ, harus ada implementasi. Nah, untuk diketahui Bapak Ibu dokter, ini adalah implementasi yang kita lakukan. Kami melakukan implementasi dengan menggunakan flow chart.
Jadi di sini klinisi pada persiapan pertama, kalau memang dia dirawat inap, perlu antibiotik, dia harus mengisi formulir RASAL. Nah, pada formulir RASAL ini hanya pada persiapan pertama, di sini klinisi harus mengisi ya tidak, ya tidak, ya tidak, fokus infeksinya harus terisi, kajian stratifikasinya harus dilingkari, nanti dia jatuhnya ke stratifikasi tipe berapa, dan begitu jatuh di stratifikasi tipe 2 umpamanya, Bapak Ibu dokter nanti diisi antibiotiknya apa, diresepkannya apa. Nah, ini diorder ke farmasis. Begitu datang ke farmasis, Bapak Ibu dokter, begitu pertama kali datang ke farmasis, pasiennya mau dirawat inap, farmasi nanti melihat kalau memang fokus infeksi diisi, stratifikasi kajiannya dilingkari, dan antibiotiknya juga sesuai dengan guidelines, baru keluar antibiotiknya. Kalau salah satu tidak dikerjakan pada persiapan pertama, fokus infeksi nggak diisi, atau kajian stratifikasi nggak dilingkari, atau antibiotiknya tidak sama dengan guidelines, maka dengan sangat menyesal, biar bumi bergemuruh, bintang jatuh, bulan runtuh, direstriksi antibiotiknya. Nah, kemudian apabila kultur belum keluar, ya, sementara klinisi memandang perlu untuk mengganti antibiotik, maka Bapak Ibu dokter ada formulir yang kedua namanya RASLAN. Ini boleh digunakan oleh klinisi ketika memang dirasa perlu untuk menambah atau mengganti antibiotik sesuai guideline sekali lagi. Formulir ketiga dari RASPRO kemudian adalah RASPRAJA, raspro alur antibiotik berkepanjangan. Ini harus diisi oleh klinisi apabila antibiotiknya berkepanjangan, mungkin lebih dari 5 hari atau lebih dari 7 hari. Sebab kalau tidak diisi, ini akan dilakukan automatic stop order atau diberhentikan antibiotiknya. Sedangkan formulir yang keempat adalah RASPATUR, raspro alur antibiotik sesuai kultur. Ini diisi oleh klinisi apabila memang mau memberikan antibiotik sudah sesuai kultur. Nah, ini Bapak Ibu dokter, ini adalah untuk implementasi guidelines, diimplementasikan di komponen I, ya, dan kemudian setelah itu dilakukan evaluasi. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah sistem RASPRO yang memang kami coba bikin berdasarkan feasibility study tahun 2019 lalu, di mana memang sebagian besar rumah sakit menyatakan kami butuh konsep, karena belum ada konsep yang jelas. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kami juga mempunyai dua RASPRO Nurse Cardex, ya. Di sini kita lihat bahwa nurse itu bisa mengawasi antibiotik, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah hari-harinya pemberian antibiotik. Antibiotiknya ditulis jenisnya apa, cara pemberiannya bagaimana, bolus atau drip. Kemudian setiap kali pemberian dicontreng dan jamnya diisi. Satu pasien, satu kardex. Ini membantu untuk tracing antibiotik, membantu untuk evaluasi penggunaan antibiotik di lapangan. Demikian juga kardex yang kedua adalah RASPRO Farmasis Kardex. RASPRO Farmasis Kardex juga sama, ini akan satu orang satu kardex, membantu farmasi untuk men-tracing, melakukan restriksi, melakukan evaluasi pada pemberian antibiotik sehari-hari oleh klinisi. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini syarat kapan kita melakukan FORKIT. Kita tahu tadi bahwa salah satu indikator mutu pada Permenkes 8/2015 pasal 11 adalah pelaksanaan FORKIT. Nah, pada sistem RASPRO ini memang FORKIT dilaksanakan apabila pemberian antibiotik profilaksis tidak sesuai, atau 2 kali formulir RASLAN keluar, atau 2 kali formulir RASPRAJA keluar, atau lebih dari 2 kali formulir RASPATUR keluar. Nah, atau terjadi reeskalasi, antibiotiknya udah sesuai kultur, tapi terjadi suatu peningkatan antibiotik lagi, digunakan RASLAN lagi, atau bahkan terjadi HIS. Nah, ini adalah syarat-syarat kapan kita pertimbangkan untuk melakukan suatu forum kajian terintegrasi pada pasien-pasien yang diberikan antibiotik di rumah sakit. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah yang dikeluarkan oleh KPRA nasional bahwa harus ada PGA, sehingga formulir-formulir ini diharapkan akan membantu tim PGA. Tadi ada KPRA rumah sakit yang terdiri dari 6 elemen itu, tetapi dari KPRA nanti ada tim kecil lagi yang dibentuk untuk PGA, tim penatagunaan antibiotik. Nah, diharapkan dengan adanya formulir-formulir implementasi ini bisa membantu kerja, monitoring, guidance, dan evaluasi dari tim PGA yang dibentuk atau menjadi bagian dari KPRA rumah sakit.
Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini mungkin jalan besarnya sebagian jalan umumnya Raspro. Jadi seperti ini. Pertama kali memang kita harus memiliki guidelines dulu. Kemudian setelah pasien datang ke rumah sakit kita dan perlu dirawat inap, pertama kali memang harus ambil kultur dulu. Begitu dia ISK, kalau memungkinkan kulturnya diambil kultur urinnya. Kemudian antibiotik empirik, kultur belum keluar, kita berikan antibiotik empirik. Antibiotik empirik keluar Rasal form. Ya, nah, jadi sehingga pada PPRA ini bukan artinya kita harus melulu merestriksi, oh semuanya harus dimulai dari amoksisilin dulu, biar kata sepsis juga amoksisilin obatnya, bukan begitu. Ya, PPRA ini harus berada di dua sisi. Ada harus berada pada kaki untuk patient safety, yang kedua adalah pada pencegahan resistensi. Nah, begitu kultur diambil, sementara hasil belum keluar dan pasien dinilai perlu antibiotik, maka kita klinisi dokter UGD melaporkan kepada DPJP harus isi formulir Rasal. Begitu formulir Rasal diisi, dia sesuai, fokus infeksi terisi, kajian stratifikasi dilingkari, dan antibiotik sesuai guidelines, maka keluarlah antibiotik tersebut. Apabila selama dalam perawatan kemudian pasien mengalami perburukan atau perbaikan atau klinis apapun yang membuat klinisi merasa perlu mengganti antibiotik sementara hasil kultur belum keluar, maka digunakanlah formulir Raslan. Apabila antibiotik yang diresepkan sudah sesuai kultur yang sensitif, diberikan formulir Raspatur, dan apabila dia lebih dari 7 hari atau ada rumah sakit yang berkomitmen 5 hari, maka harus mengisi formulir Raspraja. Nah, ini kegiatan ini diawasi oleh nurse, juga oleh farmasis, dan apabila sudah selesai semuanya, pada suatu periode tertentu kita bisa melakukan evaluasi. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, apabila Rasal tidak sesuai, fokus infeksi tidak diisi, kajian stratifikasi tidak terisi, atau antibiotik tidak sesuai, maka antibiotik direstriksi, demikian juga dengan Raslan. Sehingga di sini ada 3 barrier, Bapak Ibu dokter. 1, 2, 3. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ya ini adalah pilar-pilar, tadi mungkin sudah saya sampaikan, bahwa pertama kali harus ada infrastruktur, ditanya dulu SK dari direkturnya ada atau tidak, tim PPRA-nya harus dibentuk, terdiri dari 6 pilar tadi, harus ada rancangan anggaran belanja, dan harus ada laboratorium kalau bisa memungkinkan. Setelah itu, implementasi harus mempunyai PPAB, sosialisasi, dan sistem untuk melaksanakan PPAB itu, dan kemudian evaluasi ini adalah sesuai dengan Permenkes 8 2015 pasal 11 butir A sampai E tadi. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, tadi kebutuhan rumah sakit adalah membutuhkan konsep yang jelas untuk bisa menjalankan KPRA rumah sakit. Nah, kemudian bagaimana studi pasca terapan? Jadi tadi kan kita bikinkan akhirnya, coba kita bikinkan dia sistem, kemudian kita tes, gitu ya. Nah, sementara kembali kami ulang bahwa pada Permenkes 8 2015 yang menjadi indikator mutu, pasal 11 adalah perbaikan kuantitas, perbaikan kualitas, perbaikan pola kepekaan antibiotik dan penurunan pola resistensi antimikroba, penurunan angka kejadian infeksi di rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba resisten, dan peningkatan mutu penanganan kasus infeksi secara multidisiplin melalui 4KIT. Nah, ini indikator mutunya Bapak Ibu dokter. Nah, apa yang kita periksa di sini memang seperti yang tadi saya kemukakan Bapak Ibu dokter, bahwa komponen C dan D ini merupakan komponen yang lambat untuk dihitung, sulit dan lama. Mungkin kita bisa bermain di sini dulu. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu dokter, setelah rumah sakit itu diberikan sistem bagaimana berjalannya. Nah, ini Bapak Ibu dokter, ini di sebuah rumah sakit swasta. Ya, kita berikan guidelines, sosialisasi sistem, kemudian kita lakukan studi retrospektif dengan mereduksi berbagai macam perancu. Ini kita ambil pada pasien-pasien dengan community acquired pneumonia. Ya, yang satu kelompok diberikan antibiotik sesuai sistem sesuai guidelines, yang satu kelompok lagi tidak. Ternyata yang tidak diberikan antibiotik sesuai guidelines itu memiliki kecenderungan untuk timbulnya prolonged stay itu lebih besar daripada yang diberikan sesuai guidelines. Nah, ini studi yang pertama kami lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu dokter, ini dalam rangka menjalankan Permenkes 8 2015, pasal 11 butir A, penurunan kuantitas penggunaan antibiotik. Nah, ini kita ukur kuasi eksperimental 3 bulan sebelum dan sesudah Raspro diterapkan. Yang diukur sementara adalah penggunaan antimikroba, yang diukur adalah sementara penggunaan antimikroba yang
spektrum luas, ya, meropenem, imipenem, ceftazidime, cefepime, dan sebagainya. Ternyata Bapak Ibu dokter, ini kita lihat hasilnya adalah dalam waktu 3 bulan, kita lihat yang biru ini 3 bulan before, ini 3 bulan after, ya, itu turun secara lumayan signifikan. Meropenem 0,5 gram, 47 jadi 17. Meropenem 960 turun spektakuler dari 960 236. Imipenem 6 jadi 0, ceftazidime 129 jadi 8, cefepime 197 jadi 59. Before and after 3 bulan. Jadi ternyata jangan-jangan selama ini banyak yang tidak sesuai indikasi. Nah, ini bisa dilaporkan sebenarnya ketika surveyor datang before and after. Menurut indikator mutu pasal 11 Permenkes 8 2015 butir A, penurunan kuantitas penggunaan antibiotik. Demikian juga dengan ini Bapak Ibu dokter, di sebuah rumah sakit juga ya kita ukur beta laktam dan meropenemnya. Jadi kita datang, kita sosialisasikan guideline, sosialisasikan sistem, klinisi mengikuti ya, tapi ini dengan syarat harus nomor satu harus ada dukungan manajerial dulu. Sebab kalau tidak ada dukungan manajemen, Bapak Ibu dokter akan berat dalam menjalankan KPRA bagaimanapun dan apapun konsepnya. Nah ini ternyata setelah kita lakukan 3 bulan sebelum dan sesudah untuk beta laktam dan meropenem itu di satu pilot project turun 28,90%, 3 bulan dan sebelum dan sesudah. Nah, kemudian ini untuk menjalankan Permenkes 8 2015, pasal 11 butir B, indikator mutu, yaitu mengenai penggunaan atau peningkatan kualitas penggunaan antibiotik. Tapi ini diukur masih terbatas pada ruang picu ya. Nah, ini kita lihat pasca terapan itu mencapai 63,03%, kualitatifnya meningkat. Nah, kemudian ini adalah studi guidelines ya. Pada studi ini kita lihat ternyata ya meropenem sama levofloxacin dibandingkan dengan meropenem sama amikacin sama aja, baik dari length of stay-nya dan sebagainya. Jadi mungkin jangan-jangan studi lanjutannya meropenem tunggal aja cukup pada kelompok orang yang terstratifikasi tipe 3 RASPRO, jadi yang berat-berat, yang sepsis dan sebagainya. Nah, ini kemudian juga penelitian di sebuah rumah sakit di Jawa Tengah, Bapak Ibu dokter, yang kita ukur defined daily dose-nya dari semua model antibiotik. Nah, jadi dari semua model antibiotik kita lihat di sini, ternyata ada satu reduksi ya pada defined daily dose dan pada perbandingan antara pasien antara antibiotik per inpatient. Jadi 3 bulan setelah terapan itu ternyata turun 14,44% sebelum dan sesudah terapan. Jadi ini yang kita ukur defined daily dose. Nah, kalau kita tadi lihat Permenkes 8 2015 pasal 11 butir A, penurunan kuantitas penggunaan antibiotik. Penurunan kuantitas penggunaan antibiotik diukur melalui 2 lagi, yaitu jumlah antibiotik yang terjual dan defined daily dose. Nah, ini kita ukur defined daily dose-nya. Nah, ini yang kita sampaikan. Jadi ini sesudah studi sebelum dan sesudah terapan. Ya, dan pada akhirnya memang review artikelnya adalah bahwa tujuan dari RASPRO ini adalah meningkatkan sistem tata guna antibiotik untuk kendali mutu dan kendali biaya di rumah sakit. Jadi rupanya memang kita coba sistemkan, coba kita terapkan, turun nggak? Ya mudah-mudahan sih turun gitu ya. Tapi memang harus konstan, karena biasanya dinamika KPRA rumah sakit itu kadang on-off, kadang semangat, kadang layu, semangat, layu. Tapi itu nggak terjadi di kita aja, Bapak Ibu dokter, terjadi di seluruh dunia begitu. Ya, Bapak Ibu dokter, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa tesis, kita juga ada pohon penelitian, Bapak Ibu dokter. Kalau memang tertarik, ini ada beberapa yang sudah lulus, bahkan dari program pendidikan subspesialis di FK Unpad, dari Magister Kesehatan Masyarakat Unpad, ya juga dari Magister Kefarmasian, Fakultas Kefarmasian Universitas Pancasila. Ya ini rumah sakit yang melakukan sudah melakukan technical guidance ya bersama kita bikinkan guideline, sosialisasi sistem dan sebagainya ya. Dan dari mereka ternyata feedback itulah yang tadi kita publikasikan tadi. Jadi kalau kita dibilang bahwa dokter di Indonesia itu tidak peduli dengan resistansi antimikroba, enggak juga, salah juga, karena banyak juga dari teman-teman sejawat yang justru militan, bahkan menfeedback data ke kita, menfeedback kesulitannya apa sih di lapangan. Nah, programnya bisa sama, pengajarnya bisa sama, yang mensosialisasikan juga bisa sama, di rumah sakit yang berbeda, begitu jalan,
outcome-nya bisa beda, kesulitannya juga bisa beda. Nah, itu uniknya dari PPRA itu. Jadi programnya sama tapi kesulitan yang dihadapi bisa beda, outcome juga bisa beda. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini kampanye-kampanye kita ya, bekerja sama dengan PDS Patlin, Perhimpunan Rumah Sakit Swasta, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia, ARSI ya, juga dengan Patelki, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Nah, kita terus-menerus menggaungkan workshop, menggaungkan kampanye untuk antimikrobial resistan di Indonesia. Ya, ini kita sudah ada bukunya, bekerja sama dengan PT Erlangga. Dan inilah sebenarnya yang kita cita-citakan, Indonesia champion, menjadi juara untuk juara dunia ya. Karena saya sering sampaikan Bapak Ibu dokter, kami Indonesia menolak untuk kalah karena kita dengan 260 juta penduduk dan dengan berbagai macam para ahli, nggak mungkin kita nggak mampu, pasti kita mampu. Dan apa yang kami cita-citakan adalah Indonesian champion, juara dunia dalam pengendalian resistensi antimikroba. Baik, Bapak Ibu dokter, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dokter. Semoga terus sehat, terus maju, sukses selalu di era pandemi COVID ini. Terima kasih. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Bu Irawati selaku moderator. Selamat siang. Ya, terima kasih Dr. Ronald. Sangat berisi ya, memang volumenya agak cepat, tapi mudah-mudahan karena banyak istilah-istilah singkatan yang memang itu mungkin kalau Bapak Ibu yang masih baru mungkin agak nih, ada raspro, ada rasal, ada ini ya raspatu, raspraja ya, tapi nanti pasti akan terbiasa. Ya, terima kasih Dr. Ronald. Waktu kita memang sudah habis, tapi ada satu pertanyaan nih Dok, mungkin bisa bisa dijawab. Ini dari Pak Handoko. Terkait pemberlakuan PPRA di rumah sakit kan sering polisi antibiotik PPRA ini berbenturan dengan protap antibiotik organisasi profesi dokter spesialis. Nah, contohnya itu PPRA menganjurkan antibiotik profilaksis cefazolin, namun antibiotik profilaksi organisasi profesi masih menggunakan ceftriaxone. Nah, pertanyaannya, sudahkah secara nasional KPRA pusat bersosialisasi tentang PPRA ini kepada semua organisasi profesi kedokteran? Silakan, Dok. Terima kasih Bu Irawati, Dr. Handoko. Terima kasih. Jadi begini, ini saya jawab sedikit ya Bu ya. Jadi begini, sebenarnya ada Permenkes nomor 2406 /Romawi 12 /2011. Nah, pada Permenkes tersebut sudah diatur bahwa penggunaan antibiotik untuk profilaksis adalah cefazolin, gitu. Dianggap karena cefazolin ini adalah dia generasi 1, cefalosporin generasi 1, dan dia merupakan antibiotik yang spektrumnya sempit. Gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu dokter, ini sebenarnya kita harus ingatkan kembali, jangan-jangan hati-hati juga memang dengan situasi dan kondisi selective pressure. Saya kasih contoh misalnya begini, Bapak Ibu dokter ya. Ada 2 orang pasien, katakanlah pasien A dan pasien B. Dua-duanya memerlukan operasi reseksi tumor usus. Ya, operasi reseksi tumor usus. Tetapi pasien A adalah pasien yang pertama kali datang, baru datang di rumah sakit, dioperasi juga secara elektif, belum pernah dapat antibiotik. Dibandingkan dengan pasien B, itu udah 2 kali, 3 kali, bahkan udah 3 kali reseksi, reoperasi, gitu ya, dan sebelum-sebelumnya udah dapat antibiotik macam-macam. Nah, di sini memang banyak ahli kemudian mempertanyakan, loh apa sama antibiotiknya cefazolin? Kalau berlaku selective pressure dong, mungkin pasien A masih naif antibiotik, masih oke lah kita pakai cefazolin, gitu ya. Kemudian pasien B, ini bagaimana tapi dengan pasien B? Jangan-jangan udah berlaku selective pressure. Kan kalau selective pressure CDC gitu, makin dikasih antibiotik, kita possibility untuk timbulnya resistensi semakin besar. Nah, sedangkan yang di profilaksis itu kan adalah kuman-kuman residen, kuman-kuman yang menjadi kolonisasi di badan kita. Jangan-jangan yang B sudah mengalami kolonisasi multidrug resisten, apa sama profilaksisnya?
Nah, di sini memang harus kita jawab. Kalau kita melihat dari berbagai macam guidelines, termasuk AHSP sendiri ya, walaupun memang di situ mereka menyatakan bahwa cefazolin sebagai majornya, tetapi memang ada antibiotik-antibiotik lain yang kerap kali juga bisa masuk menjadi profilaksis. Nah, kemungkinan dari perhimpunan juga ada mengadop dari guidelines-guidelines yang berlaku global tersebut. Walaupun Permenkes 2406 per garis miring Romawi 12 garis miring 2011 menganjurkan cefazolin. Nah, ini memang yang menjadi suatu perdebatan. Tetapi Bapak Ibu dokter, sebenarnya kalau kembali lagi kepada filosofi dari antibiotik bijak itu sendiri. Kalau kita pertanyakan antibiotik bijak itu bijak menurut siapa sih sebenarnya? Bijak menurut perhimpunan, bijak menurut Permenkes, bijak menurut Perdalin, bijak menurut siapa? Sebenarnya yang disebut antibiotik bijak adalah bijak menurut rumah sakit kita, berdasarkan kesepakatan di rumah sakit kita. Nah, permasalahannya adalah itu begitu disepakati harus dijalankan, nggak boleh dilanggar. Itu yang kita sebut antibiotik bijak. Sebab antibiotik bijak itu bisa aja saya ketemu pasien gitu ya, Bapak Ibu dokter, di rumah sakit tempat saya kerja, misalnya katakanlah dia infeksi saluran kemih, saya kasih ciprofloxacin, bijak tuh. Tapi begitu di rumah sakit B, tergantung dari pola kumannya dan sebagainya, ciprofloxacin pada kasus yang sama jadi tidak bijak. Nah, bijak itu sebenarnya menurut kesepakatan kita bersama. Tetapi begitu disepakati harus dijalankan. Nah, jadi seperti itu. Jadi boleh dari berbagai macam perhimpunan, tetapi harus ada kesepakatan. Cuman memang ada peraturan dasar dan ada keilmuan. Nah, itu bisa disepakati bersama-sama. Begitu disepakati bersama-sama, jalankan sebagai antimikroba bijak untuk ruang lingkup rumah sakit kita. Demikian, Bapak Ibu dokter, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Ronald. Saya pikir cukup dok untuk sesi kita. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya sudah ditekankan bahwa Permenkes nomor 8 tahun 2015 ini sangat penting bagi rumah sakit kita ya, terutama masalah resistensi terhadap antimikroba ataupun penggunaan antibiotik. Jadi kita sudah mulai membuka wacana dan juga wawasan kita dengan rumah sakit, khususnya dengan manajemen, bagaimana kita bisa membuat satu policy, karena ini setiap rumah sakit bisa berbeda-beda, tetapi sudah ada panduan, baik panduan secara nasional dari Raspro Indonesia maupun juga dari WHO yang bisa kita jadikan referensi untuk menyiapkan kebijakan rumah sakit gitu. Begitu Dokter Ronald, terima kasih banyak sekali lagi.